Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bob, Piala Dunia semakin seru ya. Kenapa? Karena sudah mau menghabiskan babak penyisihan dan sekarang akan masuk ke babak 16 besar. Nah, tadi malam luar biasa penampilan Kroasia dengan Belgia berakhir 0-0 dan akhirnya Kroasia maju ke babak berikutnya dan Belgia pulang kampung. Nah, yang paling luar biasa lagi adalah Maroko mengalahkan Kanada 2-1 dan menjadi juara grup. Wow ya, sahabat Bob, sebelum lanjut silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, selamat dulu buat Brozovic yang sudah membawa Kroasia masuk ke babak 16 besar dan kita tetap berikan dukungan buat Lukaku ya yang sudah bermain selama 45 menit yang sudah kembali dari cedera ya. Bagaimanapun yang namanya main kalah menang biasa saja ya sahabat Bob ya. Jadi bagaimanapun Lukaku dia adalah pemain Inter dan kita tetap memberikan dukungan buat dia. Semoga dia juga bisa memberikan kontribusi untuk Inter mengarungi paruh musim kedua sahabat Bob ya. Nah, ini agak mengejutkan beritanya sedikit ya kalau menurut gua ya. Kalau sahabat Bob ingat beberapa hari yang lalu gua pernah bikin video yang mengatakan bahwa banyak sekali seri A dan seri B yang menunggak pajak kurang lebih sekitar 600 juta euro. Nah, ternyata ya Inter berutang pajak tertangguh dari tim 2022 di Serie A ya. Jadi ini menurut media Italia bahwa Inter paling banyak utang pajaknya yang ditangguhkan kurang lebih berapa sahabat Bob? Tahu? 50 juta euro sahabat Bob, dan itu akan jatuh tempo tanggal 22 Desember tahun ini ya. Kita nggak tahu bagaimana manajemen dan Steven Zhang untuk membayar utang ini, kita nggak tahu karena ini berbicara pajak. Karena begini, menurut berita Italia Fatto Quotidiano ya melaporkan bahwa Nerazzurri berhutang 50 juta euro dalam bentuk pajak yang ditangguhkan akan jatuh tempo tanggal 22 Desember sahabat Bob ya. Jadi memang kemarin gue bilang ada 600 juta itu semua, ternyata yang nomor 2 yang ditangguhkan itu adalah Lazio kurang lebih sekitar 40 juta ya. Nomor 3 itu ada Roma, terus ada Juventus yang 30 juta ya. Di urutan keempat ada Napoli 25 juta dan Fiorentina. Nah, sedangkan Milan hanya 10 juta utang pajaknya yang ditangguhkan. Jadi ini sebelumnya gue bilang di video gue bahwa kalau tim-tim seri A dan seri B tidak membayarkan pajak yang tertangguh ya, kemungkinan akan kena penalti atau pengurangan poin. Apakah Inter bisa menghadapi ini? Harusnya bisa ya sahabat Bob ya. Kita lihat aja apa yang akan dilakukan Inter, apa yang akan dilakukan manajemen untuk menghandle masalah pajak ini. Karena masalah pajak ini kan sangat sensitif ya. Apalagi ini nilainya tidak sedikit, 50 juta euro. Dengan krisisnya Inter sekarang, 50 juta euro itu sungguh besar sahabat Bob ya. Kita lihat, semoga aja Opa Marotta bisa menemukan solusi, Steven Zhang, Ausilio, semuanya lah ya sahabat Bob ya. Kita tunggu, semoga ini tidak mempengaruhi Inter sahabat Bob ya. Nah, yang menarik adalah kemarin Opa Marotta ya berbicara di dalam berbicara di kantor berita Italia ya, Agenzia gitu loh. Dia bilang begini, biaya upah pemain terlalu tinggi dalam sepak bola. Sekarang diperlukan perubahan regulasi. Jadi memang sahabat Bob, ternyata memang sekarang kan gaji-gaji pemain bola Eropa ini gila-gilaan ya, yang nggak masuk akal ya. Kalau dulu mungkin puluhan tahun yang lalu sih masih bisa dijangkau gajinya. Sekarang gaji-gaji mereka tuh luar biasa. Nah, bahkan Opa bilang begini ya. Jadi dalam dunia sepak bola biaya tenaga kerja
ya biaya tenaga kerja melebihi 65% dari total pengeluaran. Gila nggak ya? Kalau misalnya Inter pengeluaran 1 miliar dolar, artinya 65% itu hanya untuk mengurangi biaya sepak bola. Luar biasa. Ini memang terlalu tinggi. Nah, makanya yang dibilang sama si Opa di dalam pertemuan ini, solusi untuk masalah ini, Marotta merekomendasikan bahwa ketika dari sudut pandang legislatif seorang pesepak bola diklasifikasikan dengan cara yang sama sebagai seorang aktor daripada karyawan bawahan. Itu berarti pengurangan biaya segera. Itu akan menjadi alat untuk segera menghilangkan banyak masalah di dunia sepak bola. Jadi kalau kita sahabat Bob, bukan hanya di Italia yang bermasalah, bahkan di semua Eropa, apalagi kemarin ada pandemi ya. Apalagi sebelum pandemi sebenarnya permasalahan klub itu udah jelas bahwa biaya cost terlalu tinggi ya, apalagi untuk biaya transfer, agent, terus gaji pemain itu luar biasa dan itu sangat tinggi sahabat Bob. Nah makanya bagus juga Opa Marotta memberikan rekomendasi untuk pemerintahan Italia bahwa harus ada regulasi yang mengatur itu. Kalau tidak ada ya udah, kita lihat bagaimana kalau sahabat Bob lihat sedikit kemarin bahwa Ronaldo akan dikontrak sekian triliun katanya. Nah ini kan nggak masuk akal ya. Kalau mungkin klubnya kaya nggak ada masalah gitu loh. Tapi ini yang terjadi banyak kesenjangan di dunia sepak bola modern sekarang sahabat Bob ya. Ini kalau kita berbicara tentang regulasi. Nah terus sedikit pelatih Inzaghi kemungkinan akan lebih mengandalkan Christian Aslani dan Belanova selama jadwal Januari yang padat. Jadi gini sahabat Bob ya, kalau si Toro berarti kan lolos 16 besar, Brozo 16 besar, Stefan de Vrij dan Dumfries juga lolos ke 16 besar. Artinya pemain-pemain ini masih bermain di Piala Dunia. Walaupun nanti mereka pulang, mereka harus libur dulu. Jadi makanya di retreat hari ini kalau nggak salah, besok ya. Kan hari ini kalau nggak salah kan kumpul di pelatihannya Inter. Kemungkinan 2 hari lagi mereka akan berangkat ke Malta. Ada beberapa pertandingan persahabatan. Nah, Inzaghi akan mencoba memberi waktu bermain yang sering untuk Christian Aslani dan Belanova. Kenapa? Karena Januari sampai Juni itu begitu padatnya jadwal Inter. Bahkan seminggu 2 kali bermain. Jadi ya benar-benar mereka akan diberi kesempatan. Bagus ini. Kalau mereka dikasih kesempatan artinya tidak terlalu tergantung ke pemain-pemain senior sahabat Bob ya. Kita tunggu aja lah apa yang akan dilakukan Inzaghi. Nah sahabat Bob, sorry ya sahabat Bob, jadi kita juga lagi menunggu bagaimana kelanjutan Skriniar. Walau kemarin gua sempat bilang bahwa sudah ada perjanjian bahwa untuk gaji dasar udah oke, dan sekarang Skriniar lagi liburan, kemungkinan hari ini mungkin dia balik ke Milan. Nah ini kan add-on-nya kan belum sepakat. Nah kita lagi menunggu nih apakah Skriniar setuju atau tidak. Kalau tidak setuju, ternyata Inter sudah membuat salah satu langkah cadangan. Menurut gua sih perlu ya langkah cadangan kalau memang akhirnya Skriniar. Tapi kan kalau gua, perasaan gua, gimana feelingnya sahabat Bob? Kalau feeling gua sih Skriniar tetap akan di Inter gitu. Tapi nggak tahu, silakan komen sahabat Bob ya. Jadi back Valencia Mokhtar Diakby, jika tidak dapat memperpanjang kontrak Milan Skriniar, dia adalah salah satu solusinya. Jadi memang kemarin ini kan memang Inter juga sempat mengincar dia ya. Nah ini pemain ini juga akan habis kontrak di 2023 ya. Dia bermain di Valencia. Nah kemungkinan Inter akan mencoba mengontrak dia menggantikan Skriniar. Tapi ya kalau menurut gua nggak sepadan ya. Tapi ya kita serahkan aja ke manajemen apa yang akan dilakukan. Semoga aja Skriniar bisa memperpanjang kontrak dengan kita ya. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter. Dan sekali lagi selamat buat Brozo ya yang udah udah lolos tadi malam, dan juga Lukaku kita berikan dukungan. Makanya gue bikin background gue adalah Brozo dan Lukaku sahabat Bob ya. Berikan dukungan buat mereka bahwa itu yang mereka akan butuhkan dari kita sebagai fans sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye.
Wikipediamu. Yes!